Oke, halo teman-teman, selamat datang di channel Mari Berkarya. Kali ini aku akan share gimana caranya kita jualan produk ke orang yang gak butuh. Maksudnya gini, mungkin teman-teman tahu banyak sekali orang-orang itu yang membeli sesuatu itu bukan karena kebutuhan. Jadi ada banyak sekali orang, mungkin teman-teman salah satunya. Teman-teman waktu itu pernah mungkin beli produk gitu kan, tapi pada akhirnya tuh nggak dipakai. Jadi misalnya beli produk tas atau beli baju atau beli apa gitu ya, dipakai mungkin cuma sekali doang, habis itu nggak dipakai sama sekali gitu loh. Pada waktu beli itu tertarik banget gitu loh, wah aku pengen beli, tapi pada saat barangnya sudah dibeli, barangnya sudah datang, nggak pernah dipakai atau cuma dipakai sekali doang, habis itu udah jadi pajangan doang kayak gitu. Mungkin banyak teman-teman yang seperti itu. Nah, itulah sebenarnya calon customer yang bisa kita, atau yang mudah banget kita jualan ke mereka gitu loh. Kenapa? Karena mereka beli bukan berdasarkan kebutuhan, tapi karena keinginan sesaat. Jadi keinginan sesaat ini mungkin banyak sekali dari calon customer yang mungkin yang baru gajian, atau baru nerima THR, atau baru dapat undian, atau baru dapat apa. Mereka pengen beli sesuatu yang sebenarnya mereka nggak butuhkan kayak gitu. Mereka cuma ingin punya gitu doang. Nah, kita bisa mentarget orang-orang yang seperti itu. Gimana caranya? Sebagai penjual, kita harus tahu, atau kita harus memahami dulu bahwa oh, mereka itu ada. Jadi orang-orang yang beli karena nggak butuh itu ada. Nah, kita sebagai penjual itu bisa mentargetkan, bisa menjual produk kita ke mereka melalui beberapa cara. Yang pertama, kita bisa menjual ke mereka biasanya melalui flash sale. Kalau teman-teman tahu, di flash sale itu ada banyak hal yang membuat orang itu jadi ada keinginan untuk membeli meskipun mereka nggak butuh. Contohnya adalah yang nomor satu adalah batas waktu. Jadi di flash sale itu ada batas waktu. Kalau kalian tahu, di flash sale itu kan ada timernya, ada countdown timernya. Misalnya tinggal 1 jam lagi, atau tinggal 2 jam lagi, atau tinggal 5 jam lagi, atau berakhir jam berapa gitu kan. Nah, karena ada batasan waktunya itu, maka customer akan ibaratnya kayak berpikir atau merasakan seolah-olah kalau aku nggak beli sekarang, maka aku akan menyesal. Karena apa? Karena ada batas waktunya kayak gitu. Jadi meskipun produk itu mereka nggak butuh, tapi katakanlah misalnya, oh ada diskon, oh produk ini menarik nih, wah tampilannya bagus nih fotonya, kebetulan aku juga punya uang, aku pengen beli produk itu. Nah, kemudian mereka ngelihat waktunya, oh tinggal 1 jam lagi, tinggal 2 jam lagi. Mereka nggak sempat berpikir, customer nggak sempat untuk nyari produk-produk rekomendasi lainnya atau produk-produk yang lainnya ya, karena ya udah, kalau misalnya pengen beli di flash ya beli aja kayak gitu, toh aku juga punya uang kayak gitu. Jadi melalui flash sale, kenapa ya? Karena ada countdown timernya. Yang kedua, kenapa di flash sale itu? Karena ada batas maksimal stok. Ya kan, di flash sale biasanya kan sebagai penjual kita kan tahu kalau misalnya kita ikut di flash sale itu kan kita menyediakan stok untuk flash sale itu. Misalnya untuk flash sale diskon 50%, kita menyediakan cuman 10 stok atau 50 produk, 50 SKU, bukan 50 SKU, 50 unit katakanlah ya. 50 unit ini untuk flash sale hari ini, diskon 50% kayak gitu. Nah, pertanyaannya mungkin banyak sekali dari teman-teman, loh kalau misalnya diskon di setiap toko kan juga ada diskon. Nah, kenapa kita harus ikut flash sale? Kenapa nggak ya udah kasih diskon aja gitu? Enggak, teman-teman. Flash sale itu bedanya dengan diskon adalah kalau misalnya diskon itu kita cuman ibaratnya kita cuman naruh produk di depan rumah kita atau di depan toko kita, terus kita tulisin diskon 50%. Nah, kayak gitu doang. Kalau misalnya banyak orang yang lewat dan banyak orang yang melihat, mungkin kita akan dapat pembelian. Tapi flash sale itu kita ibaratnya kayak naruh di depan publik, naruh di pasar, naruh di tempat keramaian katakanlah kayak gitu. Kemudian ada batas waktunya, kemudian stoknya juga terbatas, sehingga mereka itu buru-buru gitu loh. Ya mereka kalau misalnya di tempat keramaian kan mereka nggak menetap di sana. Sama flash sale, kalau misalnya dikunjungi, misalnya mengunjungi sesuatu kan ada batas waktunya gitu loh. Flash sale misalnya orang buka Shopee katakanlah, masuk ke flash sale itu kan ada batas waktunya kayak gitu. Nah, orang jadi buru-buru nih pengen beli. Nah, itu yang mendesak orang untuk beli.
bedanya flash sale dengan diskon seperti dengan diskon biasa ya seperti itu. Makanya kita bisa ikut flash sale. Nah, biar gak rugi, biasanya kan teman-teman berpikir, loh kalau flash sale berarti kita kan mendiskon barang, kita kan ibaratnya kayak obral gitu ya. Dan nanti kalau misalnya kita rugi gimana? Nah, kalau misalnya teman-teman gak mau rugi, seperti yang aku selalu share di video sebelumnya ya. Kalau misalnya teman-teman bukan membudget sih, kayak menentukan harga jual, itu harga jualnya itu sekalian tinggi aja. Misalnya teman-teman dapat produk dari supplier katakanlah harga 100.000, teman-teman jangan jualnya cuma 100, 110, 120 kayak gitu, jangan. Harga jual normalnya itu langsung aja 300.000 ya gitu. Jadi kita dapat dari supplier 100.000, harga jual normalnya kita itu 300.000. Supaya apa? Supaya kita bisa mendiskon. Kita diskon katakanlah 300.000, kita diskon 50%. Berapa? Jadi 150.000 kan? Oke, jadi dari 300.000 kita diskon 50%, berarti harga jual kita 150.000. 150.000 itu kita dapat dari supplier 100.000, itu kan berarti masih untung 50.000. Itu teman-teman caranya. Biar kita itu bisa tetap diskon, tapi nggak rugi. Gitu. Nah, itu banyak sekali dilakukan oleh penjual-penjual. Nah, kalau teman-teman pengen jualan ya kayak gitu memang caranya. Atau teman-teman memang kalau misalnya teman-teman punya dana atau punya modal ya, teman-teman beli aja grosiran kayak gitu. Jadi beli di supplier itu kan, beli yang grosir itu kan kita dapat potongan harga biasanya. Potongan harga entah itu 1.000 atau 2.000 per SKU atau per unit gitu, atau per produk. Itu ya udah beli aja, beli banyak kayak gitu, beli 50 atau beli 100 kayak gitu. Nah, itu kan harga dari supplier berarti kan turun ya dari harga normalnya ya berarti kita bisa lebih banyak. Misalnya kita jual dengan harga normal aja kita sudah untung kayak gitu, tapi tetap harga jualnya naikin dulu baru didiskon ya gitu. Itu salah satu teknik yang sering digunakan oleh teman-teman penjual. Aku pribadi juga menggunakan teknik yang kayak gitu sampai sekarang. Kemudian selain ikut flash sale, kita juga bisa menawarkan sesuatu yang unik atau yang berhubungan dengan viral, atau yang yang lagi trendy, atau yang sedang dibicarakan, sedang banyak dibicarakan. Misal kita jualan baju, terus katakanlah yang viral, ada satu yang viral, misalnya katakanlah lagi viral misalnya gaya apa atau gaya joget apa di TikTok, misalnya kayak gini atau kayak gimana gitu ya. Nah, kemudian baju kita desain atau kita print ya itu tadi tarian kayak gini atau kayak gimana, atau kita bikin giveaway, atau kita bikin promo, misalnya orang yang bisa nari kayak gini itu nanti bakalan dapat berapa baju kayak gitu. Nah, itu kan semakin banyak orang yang engage dengan kita, semakin banyak orang yang nantinya akan tertarik dengan produk kita hanya karena kita menghubungkan dengan sesuatu yang viral. Produk kita nggak harus viral gitu loh. Biasanya teman-teman kan justru kalau misalnya ada, misalnya nih contohnya nih ada produk viral, misalnya ayam geprek apa kayak gitu ya, viral gitu. Ayam geprek apa viral kayak gitu. Kemudian teman-teman jualan ayam geprek, jualan yang lamanya ditinggalin. Ya jangan kayak gitu. Misalnya kita jualan baju katakanlah. Ya udah, kita pakai baju itu dengan ada desain atau logonya ayam geprek itu. Jangan logo sih ya. Desain gambarnya ayam geprek itu atau yang seperti apa, terus kita bikin video sambil makan ayam geprek itu. Nah, kita jualannya apa? Jualannya tetap jualan baju. Gitu. Jadi kita mengkaitkan produk kita dengan produk yang viral. Oke. Nah, kalau misalnya kita mengkaitkan produk kita dengan produk yang viral, produk kita juga akan ikut viral. Nah, saat produk kita ikut viral, banyak sekali orang-orang yang akan melihat produk kita. Oke. Nah, meskipun mereka nggak butuh, tapi kalau ibaratnya kayak FOMO ya, banyak sekali orang-orang yang FOMO, fear of missing out, yang nggak mau ketinggalan tren, maka mereka akan ada keinginan untuk membeli produk kita dari situ, teman-teman. Jadi itu pinter-pinternya kita untuk memanfaatkan ya sesuatu yang viral itu. Gitu. Atau kalau misalnya kita ada dana selain kita flash sale tadi, kemudian memanfaatkan sesuatu yang viral, kita juga bisa beriklan kayak gitu. Nah, beriklan juga ada tekniknya, nggak cuma sekedar ngiklan doang. Tetap kita harus kasih sesuatu yang unik, kasih sesuatu yang terbatas. Misalnya kita iklannya promo, kita sudah bikin produknya unik,
kita bikin promo, kemudian promo itu terbatas karena terbatas hari ini, atau biasanya kan teman-teman tahu kan Senin harga naik kayak gitu, atau promo hanya hari ini diskon sekian gitu, padahal nggak hanya hari itu, ya kan? Mungkin nanti 2 bulan lagi ada diskon lagi, 2 bulan lagi atau sebulan lagi ada diskon lagi kayak gitu, seminggu lagi ada diskon lagi kayak gitu, padahal seperti itu. Tapi kita tetap bilangnya diskon atau promo ini hanya khusus hari ini doang kayak gitu. Itu tujuannya apa? Untuk membuat orang-orang yang tadi, orang-orang yang nggak ingin beli jadinya ingin beli karena ada desakan. Jadi kita seolah-olah mendesak orang biar orang itu ini lo beli lo kayak gitu. Oke teman-teman, itu tadi salah satu caranya gimana untuk membuat orang yang nggak pengen beli atau nggak butuh menjadi customer kita, menjadi orang yang beli di kita. Gitu. Jadi kita bisa memanfaatkan hal-hal itu karena banyak sekali dari anak-anak zaman sekarang gitu kan yang punya sifat yang seperti itu teman-teman. Sebenarnya itu antara baik nggak baik sih, tapi kita sebagai penjual bisa memanfaatkan itu sebagai peluang kita kayak gitu. Yang salah adalah kalau misalnya kita memaksa dalam ya ini harus beli ini, terus kemudian kita menipu. Nah itu nggak baik. Oke, aku nggak ngajarin bahwa kita itu harus nipu kayak ini, nggak kayak gitu. Tapi kita harus memanfaatkan atau melihat peluang yang ada biar semakin banyak orang yang tertarik untuk beli produk di kita. Semoga membantu. Jangan lupa untuk klik tombol like, kemudian subscribe channel ini dan nyalakan notifikasi. Sampai jumpa di video selanjutnya.